Selamat pagi Bu Juli. Selamat pagi Bu Desti. Bagaimana kabarnya Bu Juli? Sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Juli. Oh iya Bu Juli, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, percakapan kreatif, dan mengembangkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Juli adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Baik Bu Juli. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu Juli, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan coach saya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke Bu Juli, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi. Ya, silakan Bu, ya terima Bu kasih Juli. Bu. Ya. Ya, sama-sama Bu Juli. Selamat pagi Bu Juli. Selamat pagi Bu Ina. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu Juli pada jam-jam seperti ini Bu. Iya Bu, tidak apa-apa. Barangkali ada yang bisa saya bantu Bu Ina? Iya Bu, ini saya ingin sedikit sharing tentang anak di kelas saya Bu. Ada laporan bahwa ada anak yang di kelas 12 IPS 1 itu ketika jam bahasa Inggris sering tidak masuk kelas dan bahkan ada yang mengatakan kalau anak tersebut bolos dengan kelas lain Bu. Gitu ya Bu Ina. Ternyata itu masalah Ibu. Jadi apa tujuan dari percakapan kita kali ini Bu? Atau apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Saya berharap anak-anak bisa belajar sampai full dari awal masuk kelas sampai jam pulang sekolah tanpa ada acara bolos-bolosan, entah itu di pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran lainnya Bu Juli. Jadi saya inginnya anak-anak itu seperti itu Bu, datang tepat waktu dan pulang pun tepat waktu. Jadi tidak ada acara bolos-bolosan Bu Juli. Oh iya betul Bu. Itu memang sebuah permasalahan ketika seorang anak tidak mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Ketika siswa lainnya belajar, mereka tidak ada di kelas. Nah, coba Ibu jelaskan dari awal seperti apa permasalahannya. Dari awal saya itu dapat laporan orang dari
dari guru bahasa Inggris bahwa anak kita tersebut yang inisialnya A, kalau pelajaran bahasa Inggris sering tidak masuk. Apalagi ketika pelajaran itu disambung jam istirahat kedua, Bu. Dari jam pelajaran tersebut sampai selesai jam istirahat, anak tersebut tidak ada. Dicari, ternyata kata temannya dia bolos sama anak kelas lain. Saya juga belum begitu pasti ya, Bu ya. Apakah ini memang kemauan dia atau memang dia ikut-ikutan dengan temannya? Kalau tidak ikut, mungkin ada ancaman tidak akan diberi tumpangan saat berangkat ke sekolah. Saya rasa perlu diverifikasi atau tahu akar permasalahannya kenapa sampai anak tersebut berbuat seperti itu, Bu. Membolos di jam pelajaran itu kan budaya yang tidak baik dan tidak boleh ditiru, apalagi sampai terus dilakukan berulang-ulang. Oh iya Bu ya. Jadi permasalahannya berarti itu sudah berulang-ulang Bu ya. Ketika jam pelajaran bahasa Inggris ternyata ada dari hal tersebut, kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi kehadiran anak tersebut ada di skala berapa Bu ya? Kalau menurut saya posisi seperti itu di kelas itu berada pada posisi skala 5, Bu. Karena begini, ketika seorang anak tidak mengikuti pelajaran, padahal tanpa ada alasannya untuk bolos, di tengah-tengah pelajaran itu sudah budaya yang tidak baik dan tidak boleh diikuti. Perbuatan seperti ini kesannya tidak menghargai atau menghormati guru mata pelajarannya, Bu ya. Betul sekali Bu. Itu sudah termasuk pelanggaran juga dari kesepakatan yang di kelas Ibu ya. Kemudian juga sudah tidak sesuai dengan budaya positif yang dikembangkan sekolah Bu ya. Kemudian dari percakapan ini, harapan Ibu tentang kehadiran anak tersebut berada di skala berapa Bu ya? Kalau saya pasti harapan untuk masalah kehadiran anak di sekolah itu menginginkannya dalam skala posisinya yang 10, Bu. Sebagai wali kelas kan saya akan memotivasi anak supaya mengikuti pelajaran sampai selesai. Oh iya ya Bu ya. Bagus Bu. Memang skala 10 itu untuk sikap, apalagi untuk kehadiran itu adalah hal yang utama bagi seorang murid. Bagaimanapun dia harus mengikuti setiap pembelajaran di sekolah sampai selesai. Nah, kemudian dari permasalahan tadi, apa rencana yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki permasalahan tersebut, Bu? Iya Bu, rencana saya untuk memperbaiki permasalahan tersebut, yang pertama pastinya saya harus berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggrisnya, Bu. Karena itu kan menyangkut kejadian di saat jam pelajaran tersebut. Kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan wali kelas lain yang anaknya ikut bolos juga. Dan saya akan memanggil siswa tersebut secara individual. Nanti saya juga akan memanggil anak untuk merestitusi anak tersebut, Bu. Bagaimana supaya dia bisa merubah sikap dan supaya dia mempunyai kesadaran diri. Intinya bahwa apa yang dilakukannya itu memang tidak baik dan tidak boleh diulangi lagi. Saya juga akan berkoordinasi melalui pesan WA kepada orang tuanya agar anak-anak yang bersangkutan nanti kita akan cari sama-sama solusinya untuk permasalahan anak tersebut, Bu. Ya, bagus sekali Bu. Itu jadi melibatkan semua pihak Bu ya. Mulai dari guru bidang studi, wali kelas, orang tua murid, dan tentunya murid yang bersangkutan Bu ya. Ini juga pastinya orang tua dapat mengetahui sejauh mana keadaan anak-anaknya di sekolah. Ketika proses restitusi yang akan Ibu jalankan, mungkin ada saja hambatan yang akan terjadi. Kadang tidak sesuai jalan yang Ibu rencanakan. Kalau begitu, bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan tersebut?
Kalau mengatasinya dalam restitusi ataupun nanti dalam penyelesaiannya, masalahnya kan tidak semulus atau tidak semudah yang kita bayangkan. Pastinya perlu proses, perlu tahap, karena kan ini melibatkan banyak pihak pastinya. Nanti akan banyak hambatan, akan banyak pendapat yang masuk, juga banyak kritik, dan mungkin kritik yang lebih banyak, dan mungkin juga ada saran, terutama ini dari orang tua. Apakah mereka menerima ketika anaknya direstitusi, ataukah dari anaknya sendiri ada rasa ketakutan. Mungkin bukannya anak itu malah jerah, tapi akan malah malas, jadi tidak sekolah sama sekali. Jadi saya pastinya itu hambatan-hambatan itu mungkin harus bisa diantisipasi dan mengatur strategi mungkin. Strateginya bagaimana untuk bisa menyikapi jika ada hambatan-hambatannya. Ya, bagus sekali Bu Ina. Ibu sudah memikirkan jika hal itu terjadi. Oke, Ibu sudah ada strategi khusus ya Bu. Ibu juga sudah mengantisipasi jika hal itu terjadi. Nah, kemudian saya lihat, saya yakin Ibu sebagai guru bisa menjadi manajer yang baik bagi anak-anak yang ini. Dan Ibu juga harus yakin apapun situasinya, apapun masalahnya, Ibu juga pasti akan bisa menghadapinya. Jadi saya simpulkan dari percakapan ini Bu, Ibu akan melakukan restitusi pada murid dan guru lain ya Bu ya. Nah, apa komitmen Ibu yang paling utama dalam melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan ini Bu? Kalau komitmen yang akan saya jalankan yaitu saya harus tetap bersikap adil dan bijaksana, jangan sampai saling menyalahkan dan jangan sampai ada yang disalahkan. Jadi harus sama-sama mencari solusi bersama. Jadi kita bekerja bersama-sama, saling bersikap adil, harus bisa memberikan motivasi kepada siswanya Bu. Gurunya juga harus mengevaluasi diri, jadi sama-sama belajar dan sama-sama berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Dan saya akan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak masalah yang seperti ini tidak terulang lagi Bu. Itu luar biasa, tepat sekali Bu. Guru yang hebat itu mempunyai dedikasi yang tinggi. Bagaimana itu muridnya dapat menjadi lebih baik lagi, dan ketika punya masalah, masalah itu supaya tidak terulang lagi. Dari pembicaraan kita Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan saat ini? Ya alhamdulillah Bu, ya syukur ketika kita ada masalah, ketika kita ada masalah kita bisa sharing, berbagi pengalaman dengan sesama yang satu profesi, itu sepertinya akan ada kelegaan hati Bu, pikiran jernih, bahkan ada ide-ide baru, dan meskipun permasalahannya baru akan direncanakan, diselesaikan, tapi setidaknya beban yang ada di hati sudah plong, dan juga sudah mendengarkan semua keluhan-keluhan saya dan sudah memberikan motivasi dan juga semangat, sehingga saya optimis dan saya pastinya selain berusaha juga saya akan berdoa. Terima kasih banyak ya Bu yang sudah memberikan dan sudah melegakan hati saya Bu. Ya, sama-sama Bu Ina. Membuatnya kita juga sebagai guru pasti selalu ada masalah. Namun tetap kita harus selalu bersemangat ya Bu untuk terus memberikan dedikasi kita kepada murid-murid kita. Terima kasih banyak ya Bu Juli. Mohon maaf ini ya Bu, aku sudah mengganggu waktunya Bu. Saat jam pulang, jam-jam istirahat gini. Mohon maaf dan terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Ina. Saya mohon izin pamit undur diri dulu ya Bu. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu di lain waktu dan kesempatan.
Terima kasih Bu Juli. Ya, Bu. Selamat pagi Bu Juli. Ini Bu Desti. Bu Juli tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ina. Nah, sebelum penutupan nih ya Bu Juli, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching, Bu, saya sudah melakukan proses percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, Bu. Oke Bu Juli. Nah sekarang menurut saya sebagai observer nih ya Bu, proses coaching tadi Ibu bersama Bu Ina sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Juli sudah berusaha menggali potensi Koci dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepadanya, sehingga Koci menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga yang coaching yang sudah tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih ke memahami lagi proses alur Tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oke Bu Juli, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu Juli. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan selamat pagi Bu Juli. Terima kasih banyak, Bu Des. Selamat pagi. Oke Bu Juli.